Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kecapean ya, habis kurban tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Alex Mujiono. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat wilayah RW 09, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahman yaitu Bapak Ustadz Hasab Hidayat, Ketua RW 09 yaitu Bapak Pak Suprapto, dan segenap tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah walimatul urus yang kesemuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena acaranya banyak, Pak, jadi langsung aja kita berbicara tentang tujuan daripada pernikahan. Gitu Pak Alek ya. Siapa yang mau nikah nih? Pak Alek. Oh, Adit. Nih Dit, perhatiin, semuanya juga pengantin baru, pengantin lama. Minimal kalau kita berbicara perihal tentang pernikahan, ada nggak yang mau nikah lagi nih? Banyak. Hah? Banyak. Kemampuan kagak? Kekuatan nggak ada? Duit nggak punya? Lemah semuanya. Sama yang ngomong. Ya. Tujuan pernikahan kalau dibicarakan banyak, Pak. Kalau mau diungkap banyak. Setidaknya saya hanya ingin mengambil 10 aja. Ini juga kalau nggak kebanyakan, mohon maaf, mohon ridho. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di balik tujuan pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mematuhi perintah Allah. Ini kalau orang mau nikah, bismillah biniatil ibadah. Jadi niatnya ibadah. Mematuhi perintah Allah. Kalau Allah sudah ingatkan dalam satu ayatnya, Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sering lihat nggak ayat ini, Pak? Pak, lihat nggak? Ini diem. Soalnya sekarang ini bulan Dzulhijjah, Harkonas, hari kondangan nasional. Yang ngundang kasih tulisan Rum 21, yang baca juga nggak dibaca. Jadi banyak rumah tangga yang hancur karena nggak ada pemahaman di dalamnya.
Kalau tujuan pernikahan diawali dengan niatan bismillah biniatil ibadah, menterjemahkan ayat Allah ini, semuanya akan menjadi litaskunu ilaiha. Allah akan bimbing kepada jalan yang bagaimana? Wa ja'alakum baina, jalannya yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah wa rahmah, ada cinta, ada rahmat di dalamnya. Yang ngundang nggak dibaca, yang diundang juga kagak ngebaca. Jadi tujuan pernikahan banyakan yang salah kaprah, salah paham. Ini ayat Allah berbicara tentang kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum, maka diciptakanlah dari jenismu sendiri istrimu. Ada berapa Pak kata istri itu Pak? Dalam makna ayat ini ada berapa kata istri? 2. Berarti lebih dari 1. Kesempatan buat Bapak. Ya Allah sudah bilang fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kenapa Allah batasi semuanya dengan 4? Karena kesanggupan manusia sampai di situ. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, diciptakan dari jenismu, dari jenismu yaitu manusia, istrimu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, ada kecenderungan di dalamnya. Wa ja'alnakum mawaddah wa rahmah, biar ada cinta, biar ada damai di dalamnya. Damai orang yang udah punya bini, ya, damai orang yang sudah punya istri. Ini bahasanya bahasa intelek Pak. Bahasa ini hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menutup kemungkinan untuk umatnya. Ya, ya Muhammad, ya, diciptakan bagimu istrimu dari jenismu. Artinya pernikahan ini antara manusia, laki perempuan. Enggak ada cerita laki sama laki, ya, perempuan sama perempuan. Kalau pemerintah melegitimasi tentang pernikahan sejenis, ini yang namanya pemerintahan PA. Ya, enggak keluar dari jadi jalur Al-Qur'anul Karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tujuan pernikahan pertama hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatin dit bismillah biniatil ibadah. Insyaallah beres semuanya. Ya, yang tua bagaimana Pak Ustadz? Kalau pengantin baru pasti ada niatnya. Yang belum pernah niat bismillah biniatil ibadah, niatin dari sekarang. Kalau perlu tajdidun nikah, perbaharui nikahnya, bukan perbaharui bininya. Ya, paham Pak? Ya, pertama mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan lewat lisannya baginda Rasul, yang namanya nikah itu adalah sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa orang yang keluar dari sunnahku, nggak mau menjalankan perintahku, itu namanya mereka tidak dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Intinya ati Allah wa atiur Rasul. Untuk apa? Jelas, la'alakum turhamun. Ya, Allah kita taati, baginda Rasul sebagai nabi kita taati. Kita muliakan ajarannya, menjadi uswah buat kita. Untuk apa semuanya? La'allakum turhamun, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama orang menikah, yang pertama taat sama Allah, yang kedua taat sama Rasul. Untuk apa? Untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cakupan jabaran rahmat secara global luas, banyak. Cinta ada di dalamnya, tentram ada di dalamnya, damai ada di dalamnya, bahkan keturunan nanti dapat keturunan yang soleh soleha insya Allah. Taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Kemudian tujuan pernikahan apa lagi? Menjaga kesucian diri.
Jadi kalau menikah diawali dengan akadun nikah. Ini masalah yang sakral, suci, dengan lafaz Allah. Aku nikahkan engkau Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian. Syah. Ini prosesi akadun nikah, lewat jalur yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak mau kawin, nggak usah pakai nikah, nggak usah lewat akadun nikah. 300.000 juga dapat, tapi damai nggak kira-kira? Enggak, karena tujuan nikah adalah untuk menjaga nilai-nilai dari sebuah kesucian yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tujuan daripada pernikahan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keturunan. Wa ja'alnakum wa ja'ala bainakum wa ja'ala banina wa hafadah. Ada dapat anak, ada dapat cucu, ada dapat keturunan. Keturunannya yang bagaimana? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Jadi niatnya karena Allah, menjalankan sunnah Nabi, menjaga nilai kesucian, ada anak dan keturunan yang didapat dari tujuan sebuah pernikahan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang yang rumah tangga menikah belum punya anak, belum dapat rahmat dari Allah, belum dapat rezeki berupa keturunan, sabar. Jangan ganti bini baru, sabar dulu. Insya Allah Allah berikan keturunan. Dan ini menjadi sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan. Insya Allah keturunannya yang adit nanti nih, min dzurriyyatihim bi imanihim. Keturunan yang soleh, soleha. Banyakin Pak, banyakin baca doa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini lagi musimnya Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ini kunci sukses sebuah rumah tangga. Lewati satu jalur doa yang namanya doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Rob, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Rabbi auzi'ni an ashkura, diawali dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna. Doa lagi, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah beres semuanya, dapat keturunan yang soleh soleha min dzurriyyatihim bi imanihim. Jadi jelas taat kepada Allah dan Rasulnya, lantas kemudian menjaga nilai-nilai kesucian, dapat keturunan yang soleh soleha. Lantas kemudian apa lagi? Niat, tujuan dalam sebuah rumah tangga, tujuan menikah adalah membentuk rumah tangga. Jadi ada suami, ada istri, diharapkan ada anak, generasi keturunannya. Inilah yang dikatakan dengan keluarga. Keluarga punya maksud dan tujuan. Semuanya tujuannya Allah. Niatnya adalah sunnah baginda Rasul. Insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Taat pada Allah, taat perintah Rasul, jaga kesucian, memiliki keturunan soleh soleha, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lantas kemudian apa lagi? Yang namanya tujuan pernikahan itu tidak lain adalah menundukkan pandangan, ghasdul basar, menjaga dari sebuah pandangan. Ini mata laki-laki hati-hati Pak. Bapak kalau lihat perempuan kira-kira bagaimana Pak? Pak, kira-kira ngeliat perempuan ada nggak syahwat di dalamnya? Ada, pasti ada. Kalau Ustadz yang ditanya, ya ngeliat perempuan jadi ibadah karena ada ilmunya. Bapak bisa jadi dosa. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Ini dari guru saya nih, dari kiai. Kalau ente lihat perempuan, lantas kemudian ada rasa takjub, ada syahwat di dalam baca doa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Engkau yang maha suci, Allah, Engkau yang menciptakan segala sesuatunya, semuanya ada nilai, ada manfaat, enggak sia-sia ya Allah. Maka jaga diriku, ampuni dosaku, dan jauhkan diriku dari api neraka. Jadi kalau ngeliat perempuan gitu Pak, ada ilmunya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jaga pandangannya, ghasdul basar, dijaga. Karena kita dari kecil udah diajarin sama kiai. Ya, waktu kita akekah didoain tuh, uizuka bi kalimatillah min kulli syaiton wa min kulli hamman wa min kulli ainil lammah.
Engkau aku perlindungkan wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa? Min kulli syaiton, dari yang namanya gangguan setan. Ini setan bahaya, Pak. Ya lewat pandangan, kalau nggak ada gosdul basar di situnya, nggak menjaga pandangan, itu akan jadi kacau semuanya. Perempuan keluar dilihat oleh laki-laki, perempuan keluar nggak pakai jibat, pakai minyak wangi, kecium oleh laki-laki, Pak, apa hukumnya? Zina di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dengan pandangan kita. Menjaga pandangan adalah bahagian daripada tujuan pernikahan. Insya Allah orang yang sudah menikah, dia jaga tuh pandangannya. Jangan jelalatan jadi laki, karena udah kodratnya laki-laki kucing garong. Kalau ngeliat perempuan demen banget, apalagi yang semok. Iya Pak, jujur ya Pak ya. Insya Allah jujur itu membawa kemakmuran. Kalau Bapak mau jujur, tapi jujur yang berkesinambungan, ada ilmunya. Insya Allah. Lantas yang kemudian 7, menciptakan kesehatan diri. Orang kalau udah rumah tangga, ya tujuannya yang menjaga kesehatan, udah pasti itu menjaga kesucian diri. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatannya juga dijaga, yang nggak sembarangan jajan. Kalau Bapak punya duit 150, jajan di luar pasti penyakitan nanti, timbulnya AIDS. Nauzubillah min dzalik. Kalau lewat jalur pernikahan ada tujuannya, menjaga kesucian diri, menjaga juga kesehatan. Yang jelas kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam rumah tangga, ada pasangan suami istri, ketika dia berjima lantas kemudian berhubungan suami istri, ada pahala di dalamnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya jadi sehat, pahalanya jadi banyak, berkah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak menjima istri, ya, karena Allah Ta'ala. Lantas kemudian Bapak Bani Junub bersama dengan istri, rontok tuh dosa-dosanya. 300 pahala kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan lewat lisan malaikat-malaikat Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta oleh malaikat-malaikat Allah untuk diampuni dosanya. Bapak pegang tangan istri menjadi ibadah. Bapak cium istri Bapak ya, ibadah, pahalanya 20, 100 banyak, luar biasa. Insya Allah. Lantas kemudian apa lagi? Ya, secara fisik, non fisik menjadi sehat orang-orang yang menikah. Kemudian yang ke-8, menciptakan rasa kebersamaan. Nih Pak, dalam rumah tangga harus bersama. Capeknya harus sama-sama, enaknya juga harus sama-sama. Istri sebenarnya di rumah tuh cuma nungguin Bapak ngasih duit, dilus. Udah cukup tuh kasih cuma itu. Bapak yang ngepel, Bapak yang nyapu. Cuman kan tega, Bapak udah capek pulang kerja disuruh nyapu, disuruh nyepel, nggak tega ya. Setiap apa yang dikerjakan di dalam rumah tangga harus ada kebersamaan di dalamnya. Nggak usah gengsi Pak, kalau jadi lelaki yang soleha, bantuin bininya di rumah. Ya, bini juga begitu, taati Allah, taati Rasul, hormat patuh, taat kepada suami. Insya Allah beres semuanya. Ya, taat sama suami paling penting, karena suami adalah kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun ibadah seorang istri, ketika dia tidak taat sama suami, ya, maka jatuh hukumnya dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun sholatnya istri, sebanyak apapun zakat infak sodakonya seorang istri, sebanyak apapun tahajudnya, tapi masih durhaka sama suami, tertolak, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dalam menggapai kehidupan di dalam rumah tangga, semuanya harus kerjasama. Insya Allah dengan tujuan pernikahan lewat jalur kebersamaan, insya Allah litaskunu ilaiha, damai semuanya, cenderung hidup bersama. Insya Allah mawaddah warahmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian yang ke-9, ya buru-buru aja dah biar cepat selesai, menambah hubungan kekeluargaan. Artinya apa? Persaudaraan kita menjadi luas. Dengan rumah tangga 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 terus. Ya, intinya apa? Ketika hidup dalam rumah tangga mengembang biak, lantas menjadi persaudaraan, menjadi suku, menjadi berbangsa-bangsa. Inilah tujuan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program Itbah itu ada, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kamu diciptakan dari jenis laki perempuan. Untuk apa? Wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbangsa, bersuku, menjadi semua persaudaraan ada di dalam tujuan pernikahan. Lantas yang ke-10, hidup bahagia.
Ya, ingat, hidup bahagia dalam rumah tangga bukan karena banyaknya uang. Hidup rumah tangga bukan karena banyaknya harta, punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, gedung yang megah, enggak. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang makna bahagia itu 4. Apa kata baginda Rasul? Arba'atun min syahadatil mar'i. Seseorang itu dikatakan bahagia karena 4 hal. Yang pertama, ya, antakuna zauzatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya istri, istrinya adalah istri yang soleha. Siapa istri yang soleha? Istri yang soleha adalah istri yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Dia juga taat pada perintah suaminya. Jadi kalau punya istri, niatin istri saya adalah istri yang soleha. Dia taat pada Allah, dia taat pada Rasul, dan insya Allah dia taat pada suaminya. Insya Allah. Yang kedua, kata baginda Rasul, seseorang itu dikatakan bahagia apa? Wa auladuhu abror. Karena dia punya anak, anaknya anak yang abror. Siapa anak yang abror? Anak yang abror adalah anak yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, anak yang taat pada patuh pada perintah kedua orang tuanya. Soleh, solehah. Dan yang ketiga, wa ausadu bis solihin. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya teman, temannya adalah teman yang soleh. Adit, nanti rumah tangga, hidup bermasyarakat, harus pilih-pilih teman, jangan sembarangan, harus pilih-pilih tetangga. Jelas. Ya, bagaimana yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, temannya adalah teman yang wada'iyan ilallahi biizni, teman yang selalu mengajak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keempat, orang itu dikatakan bahagia karena apa? Antakuna rizquhu bi baladi. Dia punya rezeki, rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Jadi ciri orang yang bahagia, pertama punya istri yang soleha, kedua punya keturunan yang abror, soleh soleha, punya teman-teman yang soleh, dan yang keempat punya rezeki, rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Intinya apa? Semua bentuk kebahagiaan akan bisa diraih oleh rumah tangga, dalam rumah tangga Islam, ketika dia taati perintah Allah dan Rasul. Semuanya diawali dengan kesolehan, ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara hajat daripada keluarga besar Bapak Alex Mujiono diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan dalam pelaksanaan akadun nikahnya. Insyaallah ketika dibentuk rumah tangganya, dalam rumah tangga Adit ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki keturunan yang soleh, solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.